Kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami dari kelompok Angkatan 5 menyampaikan paparan dengan tema Strategis Pengembangan Kemitraan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Paparan ini lahir dari kesadaran bersama bahwa tantangan pendidikan hari ini tidak bisa diatasi hanya oleh satu pihak saja. Kolaborasi menjadi kunci. Kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan sektor non-pemerintah harus dirancang secara strategis, berkelanjutan, dan berorientasi pada dampak. Dalam paparan ini, kami akan mengangkat salah satu pendekatan konkret, yaitu skema kerjasama pemerintah dan badan usaha di bidang pendidikan, terutama dalam pengembangan, kurikulum, dan pelaksanaan program magang terstruktur berbasis kebutuhan industri. Melalui pendekatan ini, kami berharap dapat menunjukkan bahwa kemitraan yang dirancang dengan baik dan tidak hanya memperkuat kualitas pendidikan, tetapi juga memperluas relevansi, efisiensi, dan daya saing lulusan kita. Sebelum kita membahas solusi penting yang bagi kita untuk memahami tantangan strategis yang tengah dihadapi oleh dunia pendidikan kita, slide ini menunjukkan realitas yang kontras. Di satu sisi, kita memiliki potensi luar biasa berupa bonus demokrasi, di mana mayoritas penduduk Indonesia saat ini berada dalam usia produktif. Namun, di sisi lain, masih banyak anak-anak bangsa yang menghadapi keterbatasan akses, mutu, dan relevansi pendidikan, seperti yang tergambar dalam foto-foto ini. Dari ruang kelas yang tidak layak hingga keterbatasan guru dan sarana pembelajaran. Isu strategis yang ingin kami angkat adalah kegagalan dunia pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas berisiko mengubah bonus demokrasi menjadi bencana sosial dan ekonomi. Tanpa pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing, kita bukan hanya kehilangan momentum pertumbuhan, tetapi juga menghadapi konsekuensi jangka panjang, meningkatnya pengangguran terdidik, rendahnya produktivitas nasional, serta melemahnya daya saing global Indonesia. Karena itu, paparan ini akan fokus pada strategi kemitraan, terutama skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, sebagai pendekatan kolaboratif untuk menjawab tantangan ini secara nyata dan berkelanjutan. Selanjutnya, pemaparan slide ketiga akan disampaikan oleh Bapak Muslimin. Makasih Bu Yunita. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan terkait dengan bagaimana dalam upaya merancang strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kami memfokuskan perhatian pada satu isu strategis utama, yaitu kualitas pendidikan yang tidak sesuai dengan permintaan dunia usaha dan industri. Masalah ini bukan hal baru, tetapi menjadi semakin mendesak. Kita menghadapi ketimpangan serius antara kompetensi lulusan pendidikan, khususnya vokasi dan perguruan tinggi, dengan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan di dunia kerja. Dunia usaha seringkali kesulitan merekrut tenaga kerja yang siap pakai. Sementara di sisi lain, ribuan lulusan setiap tahun menghadapi tantangan untuk masuk ke pasar kerja. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam relevansi kurikulum, minimnya pengalaman praktis, dan rendahnya integritas pendidikan dengan ekosistem industri. Jika isu ini tidak segera diatasi, maka pendidikan berisiko kehilangan makna strategisnya sebagai penggerak kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, dalam paparan ini, kami akan menunjukkan bagaimana skema kemitraan, terutama mulai kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, dapat menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan ini dan membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan relevansi. Untuk selanjutnya dibahas langsung oleh Bu Pur. Silakan Bu Pur. Terima kasih Pak Mus. Setelah sebelumnya kami menyampaikan isu strategis mengenai ketidaksesuaian kualitas pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, maka kami ingin menyoroti faktor penyebab yang paling dominan. Faktor utama yang kami identifikasi adalah ketidaksesuaian kurikulum. Kurikulum kita cenderung sering berubah, terlalu padat, dan belum sepenuhnya mampu mendorong pemikiran kritis, kreativitas, maupun inovasi peserta didik. Selain itu, kurikulum juga kurang sinkron dengan perkembangan dunia industri. Kurikulum disusun secara terpusat, tetapi implementasinya tidak melibatkan pelaku usaha secara langsung. Akibatnya,
Lulusan pendidikan seringkali tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar industri, baik dari sisi teknis maupun etika kerja. Dalam konteks pendidikan vokasi dan keterampilan kerja, kurikulum yang tidak relevan ini menjadi penghambat utama lahirnya tenaga kerja yang siap pakai. Oleh karena itu, solusi yang kami tawarkan dalam paparan ini akan berfokus pada bagaimana kemitraan strategis antara pemerintah dan dunia usaha dapat menjadi jalan untuk menyelaraskan kurikulum melalui pendekatan co-creation dan skema kerjasama yang berkelanjutnya. Untuk selanjutnya, kami persilakan Pak Agus untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bu Perwaniati. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami melanjutkan. Dalam menjawab tantangan kualitas pendidikan yang belum merata dan relevansi pendidikan vokasi yang rendah terhadap kebutuhan industri, kemitraan pemerintah dengan badan usaha KPBU menjadi strategi inovatif yang dapat mendorong perubahan nyata. KPBU bukan hanya soal pembiayaan, melainkan juga mekanisme kolaboratif untuk menghasilkan solusi pendidikan yang kontekstual, berkelanjutan, dan berdampak langsung. Pertama, penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan industri, atau yang biasa disebut co-creation curriculum. Melalui pendekatan ini, dunia usaha tidak hanya menjadi pengguna lulusan, tetapi juga terlibat langsung dalam menyusun kurikulum. Hal ini sangat penting untuk memastikan materi ajar, praktek kerja, dan kompetensi lulusan benar-benar sesuai dengan kurikulum maupun kebutuhan industri, termasuk nilai-nilai etika profesi yang dibutuhkan lapangan kerja. Yang kedua adalah program magang terstruktur dan bersertifikat. Dalam kemitraan KPBU, dunia usaha berperan sebagai tempat praktik, penyedia mentor, dan bahkan sebagai pihak yang memberi pengakuan melalui sertifikasi. Ini menjadi proses magang lebih terarah, terstandar, dan terstruktur. Dampaknya, lulusan memiliki pengalaman kerja yang konkret, lebih siap kerja, dan dapat langsung terserap oleh industri. Yang ketiga adalah investasi dalam infrastruktur pendidikan dan teknologi pembelajaran. KPBU mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan seperti laboratorium praktik, ruang kelas digital, hingga platform pembelajaran berbasis teknologi. Di sini sektor swasta berperan dalam penyediaan dan inovasi teknologi, sementara pemerintah memastikan bahwa akses dan keberlanjutannya tetap merata, termasuk di daerah tertinggal. Melalui ketiga strategi ini, KPBU bukan hanya sebagai alternatif pembiayaan, tetapi juga menjadi solusi transformasional yang melibatkan berbagai pihak dalam meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, implementasi co-creation kurikulum dan magang terstruktur akan disampaikan oleh Bapak Yusuf. Kepada Bapak Yusuf, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, co-creation kurikulum dan magang terstruktur akan dibagi menjadi tiga, ya. Yang pertama adalah ruang lingkup kerjasama, yang kedua skema financing, yang ketiga adalah tahapan implementasinya. Ruang lingkup kerjasama, bagaimana sebuah kurikulum disusun berdasarkan atau berbasis kebutuhan industri yang selama ini di lapangan terjadi, ya, tersusun secara sendiri-sendiri. Sekolah menyusun sendiri, tidak melibatkan dunia industri. Yang kedua, penempatan murid untuk melakukan magang terstruktur di perusahaan mitra. Jadi ini yang harus dilakukan, MOU antara sekolah dengan dunia industri atau perusahaan. Yang ketiga adalah pelatihan guru dan asesor dari dunia usaha. Diharapkan ke depan, ya, sekolah-sekolah harus mengundang, ya, dunia pakar-pakar dari dunia usaha dan maupun dunia industri untuk masuk sekolah untuk melakukan pelatihan terhadap para guru, sehingga output yang dihasilkan akan berkualitas, ya. Kemudian skema yang kedua adalah skema financing, yaitu pemerintah tentu, ya, menyiapkan pendanaan dasar untuk operasional pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, dunia usaha
harus berkontribusi dalam bentuk in kind, bagaimana mentor menyiapkan modul dan alat praktek dan fasilitas. Ini yang harus disiapkan oleh dunia usaha. Yang ketiga adalah skema KPBU ya. Harus mendesain, build and financing, operate di sini agar pengembangan laboratorium praktik bersama antara sekolah-sekolah maupun dunia usaha maupun dunia industri. Yang terakhir adalah bagaimana tahapan implementasinya di lapangan ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi sektor industri yang merupakan prioritas dan mitra strategis ya. Yang kedua, penyusunan kurikulum dan desain program magang atau co-creation. Yang ketiga, penandatanganan MOU atau SPK operasional. Nah, ini yang harus dilakukan oleh sekolah dan dunia usaha dan dunia industri. Yang keempat, ya pemerintah harus juga melakukan pelatihan guru dan pengembangan perangkat ajar bersama antara pemerintah dan dunia usaha maupun dunia industri. Yang ketiga, bagaimana implementasi program di satuan pendidikan yang merupakan pilot project, mungkin itu yang harus dilakukan. Mungkin tidak semua sekolah harus dilakukan, tapi harus ada pilot project-nya. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi keberhasilan program atau tracking lulusan umpan balik industri. Ini yang seringkali terlewat sehingga peran pemerintah atau sekolah di sini harus melakukan monitoring dan evaluasi bagaimana program-program yang sudah dilaksanakan sehingga dapat terkontrol apa kelemahan dan kekurangan atau kelebihan sehingga programnya dapat diperbaiki. Mungkin itu ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak siapa tadi lupa ya. Saya Pak. Oh, Ibu Pur ya. Bu Yuni, Bu Yuni, kami persilakan Bu Yuni. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Kami lanjutkan. Selain desain program, keberhasilan implementasi co-creation kurikulum dan magang terstruktur juga sangat ditentukan oleh beberapa faktor kunci keberhasilan atau critical success factor. Yang pertama adalah keterlibatan aktif dunia usaha. Dunia usaha tidak cukup hanya menjadi sponsor formalitas, mereka harus berperan aktif dalam memberikan edukasi nilai, mendampingi penyusunan kurikulum, dan memfasilitasi pelaksanaan magang. Indikator keberhasilannya hanya dapat dilihat dari jumlah kurikulum dan program magang hasil co-creation yang benar-benar diimplementasikan di satuan pendidikan. Kedua, kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri. Kurikulum harus adaptif, mengikuti dinamika teknologi dan tuntutan kompetensi terbaru di sektor kerja. Kurikulum yang ketinggalan zaman akan membuat lulusan tidak relevan. Indikatornya adalah persentase lulusan yang terserap di industri terkait. Ketiga, kapasitas guru dan asesor. Program ini hanya akan berhasil jika guru mampu mengajarkan kurikulum baru dan memfasilitasi magang sesuai dengan standar industri. Maka pelatihan dan sertifikasi guru menjadi prioritas. Indikatornya adalah jumlah guru yang sudah tersertifikasi kompetensi industri. Keempat, sistem penilaian berbasis kompetensi. Evaluasi peserta didik harus mencerminkan keterampilan kerja nyata dan juga etika profesi. Jadi bukan hanya nilai akademis, tetapi juga bagaimana peserta mampu menyelesaikan tugas di lingkungan kerja. Indikatornya adalah ketersediaan rubrik dan asesmen berbasis dunia kerja. Dan yang terakhir adalah koordinasi lintas sektoral yang efektif. Kemitraan ini hanya akan berjalan jika ada komunikasi yang intensif dan terstruktur antara pemerintah, industri, dan satuan pendidikan. Koordinasi ini harus menjadi forum reguler yang memungkinkan umpan balik terus diintegrasikan. Indikator keberhasilannya adalah frekuensi forum koordinasi dan kemitraan aktif yang terbentuk. Silakan Pak Yudhistira bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu Sri atas paparannya. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan dari sisi estimasi nilai proyek. Jadi kalau kita lihat di sini ada total kebutuhan anggaran diperkirakan sebesar 135 miliar.
dengan komponen terdiri dari yang pertama terkait dengan pengembangan kurikulum dan pelatihan sebesar 20 miliar. Kemudian yang ini akan digunakan untuk menyusun kurikulum berbasis kebutuhan industri dan melatih guru dan juga para asesor. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pembangunan laboratorium praktik di 10 lokasi pilot. Dan di sini kalau kita lihat memakan porsi terbesar yaitu sekitar 100 miliar, dan ini akan mencakup pembangunan fisik, peralatan praktik, dan juga instalasi sistem pembelajaran digital. Kemudian yang ketiga adalah ini yang bagian yang paling penting yaitu sertifikasi guru dan siswa sebesar 10 miliar, dan ini ditujukan untuk pelatihan dan uji kompetensi yang diakui oleh industri. Dan yang terakhir adalah yang merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi atau MONET sebesar 5 miliar untuk melacak efektivitas program, tracking lulusan, dan juga nanti ada perbaikan berkelanjutan. Nah, tentu lalu bagaimana skema pembiayaannya? Program ini tentu menggunakan skema KPDBU dengan campuran di mana pemerintah melalui APBN atau APBD nanti akan berkontribusi sebesar 50%, terutama untuk pembiayaan operasional dan pelatihan dasar. Kemudian swasta menyumbangkan 30% dalam bentuk in-kind atau cash, seperti penyediaan mentor, kemudian fasilitas magang, dan juga bahan ajar. Dan dalam konteks KPDBU ini berperan melalui skema pembiayaan infrastruktur sebesar 20%, dengan pendekatan tadi sudah disampaikan sebelumnya adalah Design, Build, Finance, Operate atau disebut sebagai DVFO oleh mitra swasta untuk membangun dan mengelola laboratorium praktik bersama. Dan harapannya nanti dengan model pembiayaan kolaboratif ini beban negara dapat dikurangi, dan tentu sekaligus membuka ruang partisipasi semesta, partisipasi swasta yang lebih strategis dan tentu berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, di sini ada 6 tahapan dalam penerapan KPDBU khususnya untuk co-creation kurikulum dan magang terstruktur. Tahap pertama adalah studi pendahuluan atau dan pra-FS feasibility study selama 3 bulan. Jadi nanti kita awali dengan tahap paling awal yaitu penyusunan studi pendahuluan dan juga pra-kelayakan dari program ini atau proyek ini gitu ya. Dari fase ini dilakukan identifikasi kebutuhan, kemudian nanti sektor industrinya seperti apa, dan juga bagaimana merancang struktur KPDBU yang tepat. Kemudian yang kedua adalah penyusunan dokumen proyek KPDBU tersebut, dan diprediksikan akan memakan waktu sekitar 2 bulan. Jadi nanti ini mencakup outline bisnis, kemudian juga desain teknis, skema pembiayaan, dan nantinya juga akan digunakan sebagai dasar untuk proses lelang dan pemilihan mitra swasta. Kemudian tahap ketiga ini market sounding dan procurement. Ini butuh waktu 4 bulan, dan di sini nanti akan tahap ini nanti akan diikuti oleh proses procurement, kemudian pengadaan untuk memilih mitra yang paling tepat melalui skema seleksi yang transparan dan sebagainya gitu. Kemudian tahap keempat adalah penandatangan kontrak KPDBU, diperkirakan butuh waktu sebulan. Jadi nanti setelah mitra terpilih dari proses procurement, tahap selanjutnya adalah penandatangan kontrak dengan pihak swasta dan pemerintah. Di sini akan dituangkan pembagian peran, kewajiban, dan mekanisme pembiayaan dan juga indikator kinerja utama. Kemudian tahap kelima adalah konstruksi dan implementasi yang diestimasikan akan butuh waktu sekitar 1 tahun atau 12 bulan. Jadi ini merupakan tahapan terpanjang dalam proyek KPDBU, dan harapannya bahwa di sini ada implementasi kurikulum, kemudian pelatihan guru, pembangunan laboratorium praktik, dan juga pelaksanaan program magang di satuan pendidikan yang tadi disebutkan sebagai piloting. Dan yang keenam adalah monitoring dan evaluasi, dan ini akan dijalankan secara terus-menerus. Dengan timeline yang terstruktur ini, harapannya bahwa proyek KPDBU ini bisa dijalankan secara sistematis dan juga berdampak nyata, sekaligus memastikan akuntabilitas dan efisiensi sejak tahap perencanaan hingga nanti pasca implementasi. Selanjutnya untuk paparan berikutnya akan disampaikan oleh Mas Anang.
Terima kasih Mas Yudis atas kesempatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah tahapan pengembangan strategi KPBU pendidikan secara bertahap melalui roadmap 3 fase utama yang disusun berdasarkan rentang waktu dan juga tujuan yang ingin dicapai. Tahap pertama adalah tahap jangka pendek, ini adalah tahun pertama sampai kedua, yaitu fondasi dan juga uji coba. Nah, pada tahap awal ini fokus utama adalah membangun fondasi program. Adapun 3 kegiatan kunci yang dilakukan adalah yang pertama identifikasi sektor industri prioritas. Nah, yang kedua penyusunan kurikulum dan juga model magang. Nah, yang ketiga adalah penunjukan satuan pendidikan pilot. Nah, untuk tahap yang kedua adalah tahap jangka menengah. Ini di tahun ketiga sampai dengan tahun kelima, yakni ekspansi dan juga penguatan. Dan pada tahap ini ditujukan memperluas dampak dari program, yaitu implementasi diperluas ke lebih banyak sekolah vokasi dan juga politeknik di berbagai wilayah, dan juga dilakukan evaluasi menyeluruh dan penyempurnaan kurikulum dengan melibatkan umpan balik langsung dari industri dan juga siswa yang menjalani program. Adapun tahap tiga, yaitu tahap jangka panjang, ini adalah tahun ke-6 dan juga seterusnya, yakni institusionalisasi dan juga replikasi nasional. Setelah program terbukti berhasil, tahapan ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan program ke dalam sistem nasional. Kurikulum hasil co-creation ditetapkan sebagai standar nasional untuk pendidikan vokasi. Di samping itu, program magang dan sertifikasi diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional dan juga sistem sertifikasi kerja nasional, sehingga menciptakan keselarasan antara pendidikan dan juga kebutuhan dunia kerja secara berkelanjutan. Dengan roadmap ini, KBBU pendidikan tidak hanya menjadi proyek jangka pendek saja, tetapi juga jangka panjang yang pendidikan vokasi melalui kemitraan yang terukur dan juga terarah. Untuk selanjutnya, kami jelaskan strategi implementasi program ini melalui pendekatan 5P dalam kerangka marketing publik. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya tepat sasaran, tapi juga dapat diterima dan juga dijalankan oleh berbagai pihak di lapangan. Yang pertama yaitu dari sisi produk, di mana produk utama yang kami dorong adalah kurikulum hasil co-creation antara pemerintah dan juga dunia usaha. Kurikulum ini dirancang untuk menjawab kebutuhan industri secara langsung. Selain itu juga kami juga mengembangkan pendidikan, karakter dan juga integritas, serta mendorong hadirnya teaching factory dan basis teknologi seperti AI, data science dan juga green tech. Yang kedua adalah price, di mana strategi pembiayaan program ini dirancang agar efisien dan juga kolaboratif. Nah, pemerintah mendanai operasional dasar, sementara sektor swasta berkontribusi melalui fasilitator, modul dan fasilitas praktek. Kami juga membuka peluang untuk memanfaatkan CSR dan dana abadi pendidikan. Skema ini dirancang untuk menghindari beban anggaran tunggal dan juga mendorong efisiensi tanpa mengorbankan integritas. Yang ketiga adalah place, tempat pelaksanaan program dan menyasar pusat-pusat pelatihan di daerah termasuk daerah tertinggal. Kami juga mendorong digitalisasi pembelajaran agar akses bisa diperluas hingga ke pelosok. Sinkronisasi dengan potensi dan juga kebutuhan lokal juga menjadi kunci agar pelatihan benar-benar relevan dengan konteks setempat. Adapun yang keempat yaitu promosi, di mana promosi ini akan difokuskan kepada kampanye literasi publik, terutama terkait integritas dan juga pendidikan karakter. Selain itu, media sosial, komunitas lokal, dan juga transparansi dana BOS akan menjadi instrumen komunikasi publik untuk membangun kepercayaan dan juga partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir adalah people, di mana manusia adalah pusat dari perubahan, karena strategi ini menekankan pelatihan guru sebagai fasilitator pembelajaran yang adaptif dan juga bermakna. Kami juga mendorong keterlibatan orang tua, LSM,
dan juga dunia usaha secara aktif untuk menumbuhkan budaya kolaborasi dan integritas di lingkungan pendidikan. Pendekatan PKP ini bukan hanya menyusun strategi teknis, tapi juga membangun ekosistem yang mendukung pendidikan yang berkualitas, relevan, dan berkelanjutan. Selanjutnya kami persilahkan Pak Anies untuk melanjutkan paparannya. Kami silakan Pak Anies. Baik, terima kasih Mas Anang. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu pada kesempatan ini kami akan menyampaikan 6 rekomendasi kebijakan integratif yang dirancang untuk mendorong pendidikan vokasi yang relevan dengan dunia industri, sekaligus memperkuat karakter dan integritas. Pertama, reformasi kurikulum harus berbasis co-creation dengan dunia usaha dan wajib mengintegrasikan nilai-nilai integritas serta kompetensi sosial ke dalam pembelajaran tematik. Kedua, perlu penguatan kapasitas SDM pendidikan melalui pelatihan nasional yang terstandar. Guru, kepala sekolah, dan pengawas harus mendapatkan sertifikasi kompetensi berbasis integritas. Ketiga, kami mendorong pembentukan dan ekspansi pusat inovasi pembelajaran, digital dan vokasi, termasuk pembangunan teaching factory dan platform digital yang terintegrasi. Keempat, skema pembiayaan harus bersifat berkelanjutan dengan kolaborasi multisektor, pemerintah, swasta, CSR, hingga optimalisasi dana BOSP untuk mendukung efektivitas kebijakan dan insentif inovatif. Kelima, strategi promosi berbasis literasi publik dan transparansi harus digalakkan melalui kampanye integritas secara nasional, termasuk melalui media sosial dan pelibatan komunitas lokal. Keenam, semua kebijakan ini hanya akan berdampak jika dilaksanakan secara kolaboratif dan konsisten lintas sektor. Selanjutnya kami persilakan Mas Yudi untuk melanjutkan. Terima kasih Pak Anies. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan kesimpulan utama dari paparan ini. Pertama, tantangan utama yang kita hadapi saat ini adalah kualitas pendidikan yang belum selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Jika dibiarkan, kondisi ini berisiko mengubah bonus demografi menjadi bencana sosial dan ekonomi. Kedua, penyebab dominannya terletak pada kurikulum yang terlalu sering berubah, terlalu padat, dan kurang mampu mendorong kreativitas serta pemikiran kritis. Sinkronisasi dengan perkembangan teknologi dan industri pun masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pada bagian ketiga, kami menyampaikan 3 strategi kunci, yaitu yang pertama adalah kurikulum harus berbasis karakter dan kompetensi. Yang kedua, digitalisasi pendidikan dan penguatan kemitraan teknologi perlu terus menjadi prioritas. Dan terakhir, kolaborasi yang erat dengan dunia usaha melalui pendekatan berbasis wilayah dan ekosistem lokal. Kemudian kesimpulan yang keempat, strategi ini dijalankan melalui tahapan transformasi, dimulai dari fondasi awal co-creation kurikulum dan pelatihan guru, hingga penguatan infrastruktur, ekspansi pusat pelatihan, audit digital, dan integrasi nilai integritas. Dan yang terakhir, arah kebijakan yang kami usulkan menekankan kolaborasi lintas sektor, peningkatan mutu guru, serta pembentukan sistem pendidikan yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Kami percaya bahwa dengan pendekatan ini, kualitas pendidikan Indonesia akan semakin relevan, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.